Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perlu kita ketahui bahwa di balik semua kejadian pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kejadian kemarin viral, yaitu tentang isi khutbah Jumat yang telah disampaikan oleh salah satu Ustadz Wahabi, yaitu Yasir Hasan di Masjid Utsman bin Affan, Madura, Pamekasan. Ternyata ada salah satu YouTuber Wahabi, kayaknya dia itu mulai mengakui kebenaran amaliyah Nahdlatul Ulama. Walaupun kami tidak paham juga apakah ini dengan kesadaran atau cuma kesambet. Allahu a'lam bishawab. Dan masalah ini kami ambil langsung dari channel pemilik akun tersebut yang bernama Safas Fresh. Halo coy, Safas Fresh, gimana kabar? Sehat ya? Safas Fresh mengupload video yang berjudul KH Hasyim Asy'ari mengingkari dan melarang Maulid Nabi, tanda tanya. Video ini mendapat respon dari Lala Kumala. Lala Kumala berkomentar di channel YouTube dia. Isi komentarnya Lala Kumala begini: kalau yang sering kami ikuti dalam Maulid Nabi itu membaca Al-Quran, bersolawat dan tausiah. Mengetahui komentar ini, akhirnya Safas Fresh membalas, bagus dong. Berarti secara tidak langsung Safas Fresh ini mungkin mengakui ya kebenaran apa yang dilakukan oleh warga Nahdliyin, yaitu mengadakan acara perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada tausiah atau ceramah agama yang setelah itu berdoa. Itu Safas memang isinya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anda sendiri menjawab bagus dong. Dan Anda sudah punya ya kitabnya itu PDF, walaupun PDF ya, monggo silakan baca terus. Andaikan Anda membaca terus itu, maka Anda akan paham, akan tahu bagaimana pandangan Hadratus Syekh Kaji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala rahmatal abror. Di dalam kitab beliau, ini kumpulannya kitab Kaji Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu Irsyadus Sari. Silakan cek di kitab beliau yang bernama At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Cek pada halaman 10. At-Tanbihul Awal. Peringatan yang pertama. Yu'khadhu min kalamil ulama il-ati dzikruhu annal maulidal ladzi yastahibbul a'immatu wajtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi hamlihi wa maulidihi minal irhasati wa ma ba'dahu min siyarihi al-mubarakat. Thumma yudha'u lahum ta'amun ya'kulunahu wa yansharifuna wa in zadu ala dzalika darbad dufufi ma'a mura'atil adabi fala ba'sa bidzalik. Artinya begini Safas, saya terjemahkan daripada Anda itu mencari di Google ya, takut salah kan. At-Tanbihul Awal. Peringatan yang pertama, bisa diambil kesimpulan dari ucapan para ulama bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan atau yang disunahkan oleh para imam adalah perkumpulan manusia atau kita berkumpul dalam suatu majelis, kemudian ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang mudah bagi pembacanya, terus membaca riwayat-riwayat tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi mabda'i amri Nabi, permulaannya Nabi bagaimana, wa ma waqa'a fi hamlihi, ketika dalam kandungan bagaimana, wa maulidihi minal irhasat, kemudian terlahirnya Nabi, beliau memiliki irhas atau sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh calon Nabi, itu namanya irhas. Wa ma ba'dahu min syarihil mubarakat, dan setelah itu yaitu dari perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diberkahi. Tsumma yudha'u lahum ta'amun ya'kulunahu wa yansharifuna. Kemudian diletakkan di sana ada makanan, lalu mereka makan, setelah itu pulang. Wa in zadu ala dzalika darbad dufufi ma'a mura'atil adabi fala ba'sa bidzalik. Apabila mereka menambah dengan adanya tabuhan rebana atau terbang, apa itu ya? Masa terbang? Itu teman-teman kayak tola al badru alaina itulah.
Terus ma'amura'atil adab, asalkan kita tetap menjaga adab tata krama kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala ba'sa bidzalik, maka no problem. Artinya apa Safas? Hadratus Syekh Kaji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama sangat tegas, sangat jelas dalam kitab beliau yang bernama At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Itu tegas sekali, beliau tidak melarang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana isinya adalah membaca ayat suci Al-Quran, cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian makan atau diadakan tabuhan lah, rebana. Itu no problem, no problem. Bahkan Hadratus Syekh Kaji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala melanjutkan ucapan beliau, faqad qala Syekh Syihabuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail al-Ma'ruf bi Abi Syamah rahimahullahu fi kitabihil musamma bil ba'ithi fi inkaril bid'ah wal hawadith. Asy-Syaikh Syihabuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail yang dikenal dengan sebutan Abu Syamah. Beliau ini merupakan salah satu guru daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau, Syekh Abu Syamah berkata, menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Al-Ba'ith fi Inkaril Bid'ah wal Hawadith. Apa kata Syekh Abu Syamah? Wa min ahsani ma ubtudi'a fi zamanina ma kana yuf'alu bi madinati Irbil jabarahallahu ta'ala kulla amin fil yaumil muwafiqi li yaumi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam minas shadaqati wal ma'rufi wa idhari zinati was surur fa inna dzalika ma'a ma fihi minal ihsan ilal fuqara'i musy'irun bi mahabbati nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimihi wa jalalatihi fi qalbi fa'ilihi wa syukrillahi ta'ala ala ma manna bi min ijadi rasulih alladhi arsalahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam wa ala jamil musalin. Hadratus Syekh Kaji Muhammad Hasyim Asy'ari mengutip pendapat daripada Imam Abu Syamah dalam kitab beliau yang bernama Al-Ba'ith fi Inkaril Bid'ah wal Hawadith. Kata Syekh Abu Syamah, termasuk salah satu bid'ah terbaik di zaman kami, wa min ahsani ma ubtudi'a fi zamanina, termasuk salah satu bid'ah yang terbaik, perkara baru yang terbaik di zaman kami adalah maka na yuf'alu bi madinati Irbil, sesuatu yang dilakukan di kota Irbil jabarahallahu ta'ala amin kulla amin, di setiap tahunnya, fil yaumil muwafiqi li yaumi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari yang bertepatan dengan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengeluarkan sedekah, mereka berbuat baik, mereka tampakkan hiasan, mereka tampakkan kebahagiaan. Di sana juga terdapat perbuatan baik, berbuat baik kepada para fuqara sebagai tanda mereka mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi kita, dan sebagai rasa syukur bagi pelakunya terhadap nikmat Allah yang telah diberikan Allah kepada kita, yaitu adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah diutus sebagai rahmat bagi alam semesta sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il mursalin. Bahkan kalau Anda itu pengen tahu siapa orang pertama kali yang mengadakan perayaan Maulid Nabi, kata beliau Abu Syamah adalah yaitu Syekh Umar bin Muhammad Al-Mulla. Beliau merupakan salah satu orang-orang solih yang sudah terkenal, yang sudah masyhur. Dari sinilah mereka mengikuti jejak beliau, yaitu jejak daripada Syekh Umar bin Muhammad Al-Mulla, orang solih. Ini Safas ya. Dan alhamdulillah Anda itu membenarkan di dalam kolom komentar Anda. Sebab itu sudahlah, tampakkan aja kalau Anda itu membenarkan Maulid Nabi. Gak ada ruginya kok ya. Gak ada ruginya ngaji Al-Quran. Itu kan isinya dari perayaan Maulid Nabi, ngaji Al-Quran, kemudian membaca sejarah Nabi, berselawat kepada Nabi. Mana bid'ahnya? Dan Anda sudah jawab, bagus dong. Ya kan ya? Berarti Anda insya Allah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya selalu mendoakan Anda agar Anda kembali ke jalan yang lurus sesuai ajaran ahli sunnah wal jamaah. Tinggalkan Wahabi Safas ya. Tinggalkan, apalagi Anda sudah tahu, seluruh dunia sudah tahu Ustadz Wahabimu itu yang bernama Yasir Hasan, yaitu Wahabi Kota Pamekasan, itu sudah jelas-jelas melakukan kedustaan atas nama Hadratus Syekh Kaji Muhammad Hasyim Asy'ari selaku pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dalam kitab beliau yang bernama At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'u Al-Maulid Bil Munkarat, jelas itu, dan ini masih diproses.
Ya, selamat meninggalkan ajaran Wahabi. Sebab itu saya acungkan jempol untuk beliau, YouTuber pembela-pembela Wahabi yang sudah mengakui kebenaran Nahdlatul Ulama. Semoga ini juga diikuti oleh YouTuber-YouTuber Wahabi yang lain. Taubat ya, ayo hijrah ke ahli sunnah wal jamaah. Jangan hijrah kepada para pendusta, sebab pendusta itu adalah ciri-ciri tanda-tanda orang munafik, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Ini riwayat daripada Imam Al-Bukhari, cek juga dalam kitab Sahih Muslim. Beliau Nabi kita Muhammad SAW tegas bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rasulullah SAW telah bersabda, tanda orang munafik ada 3 macam. Number 1, apabila dia itu berkhutbah, apabila dia berkata, apabila dia berucap, apabila dia menerangkan sesuatu, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya, dia mengkhianati orang-orang yang percaya kepadanya. Mentang-mentang dia dipercaya, lalu dia melakukan dusta. Mentang-mentang dia dipercaya oleh jemaahnya, dia mengutip dan memotong apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari selaku pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itulah munafik. Dan saya ingatkan, dan hanya orang munafik yang akan mengikuti orang-orang munafik. Jangan gabung dengan orang-orang munafik, nanti takut tercekik. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.